Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, dosen, atau tutor, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pernahkah Anda bertanya, bekal apa yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja? Apakah IPK yang lebih tinggi? Apakah kemampuan teknis yang mumpuni? Tentu semua hal itu penting, tapi ada satu kemampuan yang sering diremehkan, sering disepelekan oleh sebagian orang, itu adalah kemampuan yang efektif. Perkenalkan, nama saya Lewi Krisna Utama. Saya hadir di sini mau menjelaskan kenapa kemampuan berbicara dan mendengarkan itu bukan sekedar kemampuan nice to have, tapi sebuah keharusan yang perlu kita pertimbangkan untuk dimiliki. Sedikit cerita, background saya adalah seorang merchandiser di dunia garment industry. Dalam berkomunikasi itu adalah aset yang paling utama dan yang paling saya butuhkan. Kenapa? Karena dalam pekerjaan saya adalah penghubung antara si customer dan si pelaku produksi pembuat baju yang diminta customer. Jadi saya adalah penghubung mereka. Maka dari itu cara saya berkomunikasi itu bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi dalam kita bekerja. Maka dari itu saya mau menjelaskan kenapa kemampuan yang efektif itu sangat dibutuhkan. Oke, yang pertama adalah definisi dan manfaat dari komunikasi yang efektif. Definisinya adalah kemampuan komunikasi yang efektif adalah cara penyampaian yang jelas, ringkas, dan terstruktur. Dan serta si penerima bisa memahami apa yang dimaksudkan dan mereka bisa merespon apa yang sesuai apa yang kita bicarakan. Dalam studi kasus, kenapa sangat vital dalam studi kasus, soft skill dalam kemampuan berbicara yang efektif itu selalu menjadi urutan teratas. Maka dari itu kemampuan yang efektif itu sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah manfaatnya. Manfaatnya adalah bisa meningkatkan produktivitas. Kenapa bisa meningkatkan? Ketika kita berkomunikasi, itu kan mempengaruhi gimana kita menjelaskan sesuatu, dan ketika menjelaskan kita tidak membuat mereka berulang, kayak menjelaskan ulang, itu kan udah menjadi efisiensi dalam pekerjaan. Makanya dari situ ketika sesuatu hal efisien, disitulah produktivitas meningkat. Betul tidak? Serta di lain sisi komunikasi yang efektif juga membangun relasi yang kuat. Kenapa bisa membangun relasi yang kuat? Karena ketika kita bisa menyampaikan suatu hal, ide, gagasan, dan ketika kita diimbangi dengan berbicara yang selevel, kita si penerima merasa kayak komunikasi kita baik nih. Jadi kayak jangan sampai aku kehilangan orang itu, gitu kan. Maka dari itu bisa meningkatkan relasi kita. Yang kedua adalah gimana sih cara kita berkomunikasi di berbagai level, gitu kan. Semisal contoh adalah gimana sih aku berkomunikasi dengan rekan kerja timku, gitu kan. Yang terpenting adalah kejelasan dan gimana sih aku menjelaskan waktu kita kerjasama, apa sih kebiasaan yang kita sering bahas, gitu kan. Maka dari situ ketika kita udah mengerti kebiasaan dia, kita bisa berkomunikasi lebih efektif lagi. Kayak kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar, tapi kita bisa langsung menjelaskan ke poin tersebut, gitu kan. Oke, mungkin hadirin yang sekalian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maka dari situ saya ulangin lagi yang mungkin poin terakhir adalah
gimana sih praktisnya komunikasi yang efektif. Jadi dalam komunikasi itu ada dua hal, yaitu kemampuan berbicara dan mendengarkan. Yang pertama adalah kemampuan berbicara. Dalam berbicara, mungkin kita bisa latih diri kita berbicara di depan kaca. Terus lalu kita belajar public speaking. Seperti halnya yang saya buat sekarang, itu bisa meningkatkan gimana saya berbicara, memperjelas apa yang saya sampaikan. Yang kedua adalah mendengarkan. Jadi dalam mendengarkan, kita tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi kita harus mempunyai sifat menerima yang lawan kita sampaikan. Jadi kita harus bersikap terbuka. Dari sifat keterbukaan itu kita bisa menerima masukan serta meningkatkan kedekatan kita dalam hubungan kerja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita selalu bisa lebih dekat dalam hubungan yang profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.